Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Jayanti, NIM 19021020425, kelas C, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember, Kampus Jember. Saya akan melaksanakan praktikum yang berjudul bidang miring. Adapun tujuan pada praktikum ini yang pertama adalah untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan mekanisme pada bidang miring. Yang ketiga, untuk menjelaskan kerugian dan keuntungan pada penggunaan bidang miring. Dan yang keempat adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah bidang miring. Di sini saya memakai balok, kardus, dan papan kayu. Selanjutnya penggaris. Selanjutnya ada 2 buah karet gelang, yaitu sebagai pengganti neraca pegas. Selanjutnya busur derajat. Selanjutnya beban 1 dan beban 2. Dan yang terakhir adalah timbangan. Langkah pertama pada praktikum ini yaitu menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya kita mengukur berat menggunakan satu beban. Setelah mendapatkan berat pada satu beban, lalu kita catat pada tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu menimbang berat pada dua beban. Setelah itu kita catat hasilnya pada lembar tabel pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu kita mengukur bidang miring. Sebelumnya kita letakkan papan kayu di atas kardus balok. Langkah selanjutnya yaitu kita mengukur tinggi, panjang lintasan, dan sudut pada 3 posisi yang berbeda-beda. Pada posisi pertama seperti ini. Lalu kita ukur tinggi, catat pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya kita mengukur panjang lintasan. Lalu catat hasilnya pada lembar hasil pengamatan. Kemudian yang terakhir yaitu mengukur sudut pada percobaan pada posisi yang pertama. Lalu catat hasilnya pada lembar hasil pengamatan. Kemudian kita ambil beban 1, lalu kaitkan karet pada beban 1. Di sini karet sebagai pengganti neraca pegas. Kemudian kita angkat satu beban tanpa bidang miring. Setelah itu kita ukur panjang karet tersebut. Kemudian catat hasil pada lembar praktikum. Langkah selanjutnya yaitu kita letakkan beban 1 di atas bidang miring. Kemudian angkat beban 1. Kemudian kita ukur panjang karet. Dan catat pada hasil pengamatan. Selanjutnya pada percobaan pertama yaitu dengan posisi kedua. Pada posisi kedua, kemudian ukur tinggi. Setelah itu catat hasil pada
lembar praktikum. Kemudian di sini saya akan mengukur panjang lintasan. Selanjutnya, dan ukur sudut pada posisi kedua. Setelah itu catat pada lembar praktikum. Kemudian kita letakkan pada posisi ketiga. Kemudian ukur tinggi pada posisi ketiga. Setelah itu catat hasil pada lembar praktikum. Kemudian kita ukur panjang lintasan pada posisi ketiga. Lalu catat pada lembar hasil praktikum. Dan terakhir mengukur sudut pada posisi ketiga. Catat hasilnya pada lembar praktikum. Lalu kita angkat beban 1, kemudian angkat beban 1 pada posisi ketiga ini, lalu tanpa melalui bidang miring. Kemudian ukur panjang karet. Kemudian kita angkat beban 1 di atas bidang miring pada posisi ketiga. Lalu ukur panjang karet. Setelah itu catat pada lembar praktikum. Pada percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan 2 beban. Setelah itu kita angkat kedua beban tanpa melalui bidang miring pada posisi yang pertama. Kemudian ukur panjang karet. Dan catat pada tabel praktikum. Selanjutnya yaitu angkat kedua beban dengan melalui bidang miring. Kemudian ukur panjang karet dan catat pada lembar hasil praktikum. Selanjutnya pada posisi kedua, kita angkat kedua beban pada posisi kedua tanpa melalui bidang miring. Lalu ukur panjang karet dan catat pada lembar praktikum. Kemudian kita angkat kedua beban melalui bidang miring. Lalu ukur panjang karet dan catat pada lembar praktikum. Setelah itu kita ubah pada posisi ketiga. Angkat kedua beban pada posisi ketiga tanpa melalui bidang miring. Kemudian ukur panjang karet dan catat pada tabel pengamatan. Kemudian angkat kedua beban dengan melalui bidang miring. Lalu ukur panjang karet dan catat pada tabel pengamatan. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.